Perbedaan iblis, setan, jin dan manusia. Penjabarannya sebagai berikut. 1. Iblis adalah julukan oknum pembangkang, otak pelaku keingkaran dari bangsa jin yang dahulu pernah mendapat kedudukan, karir puncak ketakwaan sebagai al-muqarrabin di sisi Allah Ta'ala. Adapun iblis terambil dari kata al-ablasa yang berarti orang yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, menlah khaira, indah, atau terambil dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung, yaisawa tahayara. 2. Setan adalah merupakan makhluk sifat yang muncul, menjelma dari an-naf'as zulmun, yang berasal dari jiwa pengilhaman kefasikan, naf kefasikan. Setan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona yang berarti bauda, jauh, yakni yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang dari jenis jin dan manusia, kulu, atwa mutamarid. Dilihat dari struktur kalimat, atau dalam tinjauan kaidah sarfiyah, setan merupakan bentuk kalimat isim, alam, nama sesuatu. Dia adalah lakap, gelar, yang diberikan Allah kepada setiap makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang membangkang terhadap perintah Allah. Oleh karenanya penyebutan syaitan, setan, dapat dikenakan kepada jin dan manusia. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus dipahami yakni, jin, iblis itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni was Syayatin, hal 16. Dinamakan setan, dari kata syutun, Arab, yang artinya jauh. Karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mujam Al-Wasid, kata. Karena setan itu sifat maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menjelaskan sifat-sifat setan. Setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Qs. An-Nas, 6. 3. Jin adalah makhluk berakal selain dari manusia yang berbahan api, yang dapat berubah menjadi setan. Secara bahasa jin artinya, yang tersembunyi, terhalang, tertutup. Disebut jin, karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu, disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama yakni jan, karena ia tidak dapat dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, dari kata jan juga, karena akal sehatnya sudah tertutup dan terhalang. Penjelasan makhluk jin dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber rujukan utama membahas berbagai hal dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang diterangkan Al-Quran ialah makhluk halus, baik malaikat, jin, hingga setan. Ketiga makhluk tersebut ditulis oleh pakar tafsir Al-Quran Muhammad Quraisy Shihab dalam ketiga bukunya tentang malaikat, jin, dan setan dalam Al-Quran. Review buku tentang malaikat dalam Al-Quran sebelumnya telah ditulis dengan judul Mengenal Malaikat dalam Al-Quran. Dalam buku tentang malaikat tersebut, Quraisy Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewalah yang dapat merasakan langsung kehadiran malaikat. Hal ini terjadi ketika Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Adapun tentang makhluk bernama jin ini, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik, namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata kecuali diterangkan oleh Quraisy sebab orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal gaib.
Sesuatu yang gaib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun oleh sebab-sebab lainnya. Perihal gaib, Quraisy Shihab menerangkan bahwa banyak hal gaib bagi manusia serta beragam pula tingkat kegaibannya. Pertama, ada gaib mutlak yang tidak dapat terungkap sama sekali karena hanya Allah yang mengetahuinya. Contoh kematian. Kedua, gaib relatif, sesuatu yang tidak diketahui seseorang tetapi bisa diketahui oleh orang lain. Contoh ilmu pengetahuan, makhluk halus, dan lain-lain. Istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Quraisy Shihab mengungkapkan sejumlah akar kata yang sama, di antaranya majnun, manusia yang tertutup akalnya, janin, bayi yang masih dalam kandungan, karena ketertutupannya oleh perut ibu, al-junah, perisai, karena ia menutupi seseorang dari gangguan, junah, orang munafik menjadikan sumpah untuk menutupi kesalahan dan menghindar dari kecaman dan sanksi, janan, kalbu manusia, karena ia dan isi hati tertutup dari pandangan serta pengetahuan. Dilihat dari perspektif linguistik atau kebahasaan, bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk halus yang tersembunyi, karena tertutup. Tersembunyi dan tertutup ini bukan berarti sama sekali tidak terlihat karena gaibnya relatif, sebagian orang bisa melihat jin karena keistimewaan yang dimilikinya, biasanya manusia yang dekat dengan Allah karena akhlak dan ilmunya. Barangkali yang menarik dari buku jin dalam Al-Quran setebal 147 halaman ini ialah soal kontroversi ada atau tidak adanya jin. Quraisy Shihab mengungkapkan pendapat Ibnu Sina, 980-1037 dalam risalahnya menyangkut definisi berbagai hal, menyebutkan bahwa jin adalah binatang yang bersifat hawa yang dapat mewujud dalam berbagai bentuk. Pendapat Ibnu Sina tersebut diterjemahkan oleh Fahruddin Ar-Razi bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina hanyalah penjelasan tentang arti kata jin. Sedangkan jin itu sendiri tidak memiliki eksistensi di dunia nyata. Para filsuf penganut pendapat di atas berdalih bahwa jika jin memang ada wujudnya, ia tentu mengambil bentuk makhluk halus atau kasar. Dalam hal ini, Quraisy Shihab mencatat bahwa ketika seseorang menyatakan bahwa jin adalah makhluk halus, maka kehalusan yang dimaksud tidak harus dipahami dalam arti hakikat demikian. Tetapi penamaan itu ditinjau dari segi ketidakmampuan manusia untuk melihatnya. Jika demikian, bisa jadi jin merupakan makhluk kasar, tetapi karena keterbatasan mata manusia, maka ia tidak terlihat, jadi bahasa manusia menamakannya sebagai makhluk halus. Pandangan kedua ialah, pakar-pakar Islam yang justru sangat rasional tidak mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang jin, tetapi mereka memahaminya tidak dalam pengertian hakiki. Paling tidak, ada 3 pendapat yang menonjol dari kalangan ini menyangkut hakikat jin. Pertama, memahami jin sebagai potensi negatif manusia. Karena menurut pandangan ini yang membawa manusia pada hal-hal positif ialah malaikat, sedangkan jin dan setan sebaliknya. Pandangan ini juga menilai bahwa jin tidak memiliki wujud. Kedua, memahami jin sebagai virus dan kuman-kuman penyakit. Namun pandangan ini mengakui eksistensi jin. Ketiga, memahami jin sebagai jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Dari ketiga pandangan tersebut, sekilas bisa dipahami bahwa jin merupakan makhluk yang mewujud pada sesuatu. Namun, keberadaan jin sendiri diterangkan dalam Al-Quran bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qs. Az-Zariyat 51-56. Karena diciptakan, tentu wujudnya ada. Perbedaannya ialah, manusia diciptakan dari unsur tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Menurut Quraisy Shihab, iblis dalam Al-Quran diterangkan dari jenis jin. Namun demikian, iblis maupun setan mempunyai karakteristik tersendiri sehingga tidak semua makhluk jin adalah iblis atau setan. Meskipun buku ini tidak terlalu tebal, tetapi cukup memahamkan kepada pembaca perihal keterangan makhluk jin, termasuk soal tempat dan waktu yang disuksi jin, bentuk jin, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Lalu, apa pentingnya manusia memahami makhluk halus secara umum? Selain karena dorongan keimanan terkait makhluk gaib, jin dan makhluk halus lainnya juga menunjukkan kepada manusia bahwa mereka bukan makhluk satu-satunya di alam semesta. Macam-macam jin. Jin merupakan sosok makhluk yang tak kasat mata. Mereka berada di sekeliling kita.
Dan terdapat bangsa jin yang selalu menggoda dan menggoyahkan kita. Inilah yang kita kenal sebagai setan. Tahukah Anda, bahwa jin itu terdapat beberapa macamnya? Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ada 3 macam jin di dunia ini. Siapa sajakah mereka? Dari Salabah Al-Hasyanirah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hari. Tabrani dan Hakim, itulah ketiga jenis jin yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Keberadaan mereka benar-benar sangat dekat dengan kita. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri dari mereka. Sebab, layaknya manusia, jin juga ada yang berniat jahat. Tapi, ada pula kok jin yang baik, yang selalu taat terhadap perintah Allah. Tempat tinggal jin. Jin memang suatu makhluk yang hidup terpisah dengan manusia. Namun, ada hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang secara jelas menyebutkan bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang memang dijadikan tempat tinggal oleh jin. Apa saja? Di tempat-tempat kotor seperti toilet dan tempat sampah. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seseorang di antara kalian masuk WC, maka katakanlah Allahumma inni auzubika minal khubutsi wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Hari. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata mutadira dalam hadits di atas maksudnya adalah dihadiri atau ditempati oleh jin. Yahdi ruhal jin. Hanya saja, jin yang tinggal di tempat-tempat kotor seperti WC itu hanyalah jin kafir. Adapun jin muslim mereka tinggal di tempat-tempat bersih dan wangi. Oleh karena itu, setiap muslim disunahkan setiap kali memasuki toilet atau WC untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni auzubika minal khubutsi wal khaba'its. Karena dengan berdoa demikian, jin kafir itu tidak akan mengganggu kita sekaligus tidak akan dapat melihat aurat kita ketika mandi. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Dari Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang masuk WC kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, maka mata jin akan tertutup dan tidak akan dapat melihat aurat keturunan Adam. Hari. Ahmad Turmuzi dan Ibnu Majah. Di tempat-tempat kosong seperti rumah kosong atau gurun dan padang pasir. Dari Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari kami, para sahabat, berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kami kehilangan beliau, lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari-cari ke sana kemari akan tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin, ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud kemudian berkata kembali, lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka, kelompok jin. Para jin itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, makanan kalian itu, wahai golongan jin, adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian dan ketika memakannya disebutkan nama Allah serta semua tahi, kotoran, binatang ternak kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, oleh karena itu, janganlah kalian, para sahabat, beristinja, membersihkan najis seperti abis buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu atau benda lainnya selain air, dengan keduanya, tulang dan kotoran binatang, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian, golongan jin. Hari.
Muslim, di lubang-lubang. Dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Hari Abu Dawud, Nasai dan Ahmad. Di rumah-rumah, jin juga tinggal di atas rumah atap manusia. Hanya saja, jin yang tinggal di atas atap rumah orang-orang beriman hanyalah jin muslim. Dalilnya adalah hadits berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka, jin, pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka, jin, juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Hari Abu Bakar sebagaimana ditulis oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Di pasar-pasar, mall. Selain di rumah, jin juga ada yang tinggal di pasar atau mall. Hal ini sebagaimana disebutkan alam sebuah riwayat di mana Salman Al-Farisi pernah berwasiat kepada para sahabat yang lain. Kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para syaitan. Dan di pasarlah syaitan menancapkan benderanya. Hari Muslim, di kandang unta. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian salat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat syaitan. Salatlah di kandang domba karena dia itu membawa berkah. Hari Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Makanan dan minuman jin. Perlu diketahui bahwa jin termasuk pula setan melakukan aktivitas makan dan minum. Beberapa dalil membuktikan hal ini. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Saya, Abu Hurairah, jawabnya. Beliau pun berkata, carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci. Dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran, telek. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku. Hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hari Bukhari No. 3860. Begitu pula dalam hadits lainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur, dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hari Tirmidzi No. 18. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Juga diceritakan dalam hadits lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri. Sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Dalam Sahih Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hari Muslim No. 2020. Dalil lainnya juga menunjukkan setan itu makan dan minum yaitu dari hadits Jabir bin Abdillah, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah,
Setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya, kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hari Muslim No. 2018. Sebagaimana manusia terlarang memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka sama halnya dengan jin beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pada mereka makanan berupa tulang yang disebut nama Allah. Jin beriman tidak boleh meninggalkan penyebutan Bismillah. Sedangkan setan jadi menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama berdalil bahwa bangkai merupakan makanan setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan Bismillah. Begitu pula sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim berdalil bahwa minuman yang memabukkan adalah minumannya setan. Di antara yang dijadikan dalil adalah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." QS Al-Maidah 90. Karena yang meminum khamar adalah wali setan dan atas perintahnya, mereka sama dengan setan dalam amalan tersebut. Jadi, peminum khamar pantas mendapatkan dosa dan siksa. Setan punya tanduk. Setan memiliki rupa yang amat jelek. Bahkan dalam hayalan setiap orang pun sudah tertanam. Kepala setan pun digambarkan dalam Al-Quran seperti mayang dari pohon yang keluar dari dasar neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. QS Safaat 64-65. Orang Nasrani di masa silam menggambarkan setan sebagai laki-laki yang hitam kelam yang memiliki jenggot, alis mata yang runcing ke atas, mulut yang mengeluarkan nyala api, bertanduk, memiliki kuku yang panjang dan berekor. Setan memiliki dua tanduk. Dalil yang menunjukkan bahwa setan memiliki dua tanduk. Hadits Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melaksanakan salat saat matahari terbit dan saat tenggelam karena waktu tersebut adalah waktu munculnya dua tanduk setan." Hari Muslim No. 828. Dari Ibnu Umar pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika matahari mulai terbit, tinggalkanlah salat sampai terang, matahari terbit. Jika matahari mulai tenggelam, tinggalkanlah salat, sampai benar-benar hilang, tenggelam. Janganlah kalian bersengaja mengerjakan salat ketika matahari terbit dan tenggelam karena matahari terbit pada dua tanduk setan." Hari Bukhari No. 3273. Makna hadits di atas adalah bahwa sekelompok orang musyrik dahulu menyembah matahari. Mereka sujud pada matahari ketika akan terbit dan tenggelam. Ketika itu setan berdiri di arah matahari itu berada supaya orang-orang menyembahnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits berikut. Laksanakanlah salat subuh kemudian berhentilah mengerjakan salat hingga terbit matahari. Hingga pula matahari meninggi karena matahari terbit ketika munculnya dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir sujud pada matahari. Kemudian setelah itu salatlah karena salat ketika itu disaksikan. Dan hadits itu disebutkan pula. Hingga engkau salat asyar kemudian setelah itu berhentilah salat hingga matahari tenggelam karena saat itu matahari tenggelam antara dua tanduk setan dan saat itu orang-orang kafir sujud pada matahari. Hari Muslim No. 832. Hadits larangan salat di atas dipahami untuk salat yang tidak memiliki sebab seperti salat sunnah mutlak, yaitu asal salat sunnah saja 2 rakaat. Jika salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, salat gerhana, salat setelah wudhu, atau kodo salat yang luput, maka dibolehkan meskipun pada waktu terlarang untuk salat. Karena dalam hadits larangan di atas disebutkan, janganlah mengerjakan salat yang tidak memiliki sebab secara sengaja. Jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Ada suatu hadis yang sampai pada kita, di mana Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah R.A. menjaga harta zakat. Diringkaskan cerita, 3 malam berturut-turut Abu Hurairah didatangi manusia yang mencuri makanan lalu dilepaskan oleh Abu Hurairah disebabkan berasa kasihan dengan rayuan dan pujukan pencuri tersebut. Hinggalah pada malam ketiga, berturut-berturut,
Seperti mana yang Rasulullah SAW katakan, pencuri ini akan berulang kali lagi datang dan menipu kamu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah nekat untuk hantar pencuri ini kepada Rasulullah. Tapi dipujuknya lagi dan diajarnya Abu Hurairah dengan doa ayat kursi, yang mana katanya jika kamu membacanya sebelum tidur, berbaring, maka akan menjaga kamu dan syaitan tidak akan dapat mendekati kami hingga pada pagi harinya. Lalu Nabi SAW bersabda, makhluk tersebut telah berkata benar kepadamu sedangkan sebenarnya ia ialah si pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak cakap sejak 3 hari yang lalu? Abu Hurairah menjawab, tidak. Nabi menjawab, ia adalah syaitan, jin kafir. Hadis Bukhari dengan tahlik. Ada beberapa perkara yang dapat kita fahami. Satu, jin dapat menyerupai sesuatu hatta manusia sekalipun kecuali Nabi SAW. Titik. Dua, jin juga biasa menyerupai hewan seperti anjing, ular hitam, beruk dan lain-lain. Tiga, sifat semula jadi jin kafir adalah suka menipu dan menipu. Maka katanya tidak boleh dipakai terima. Maka jangan obses bila perawat berdialog dengan jin dan jin tersebut kata itu ini. 4. Amalkan membaca ayat kursi sebelum tidur sebagai suatu ikhtiar benteng perlindungan. Jin suka berubah bentuk jadi 3 hewan ini. Ada banyak hewan yang berkeliaran di sekeliling kita. Mulai dari hewan yang kecil maupun yang besar. Hampir semua hewan yang ada di bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang jenis dan namanya. Tentang bentuk dan ukurannya, bahkan hingga isi dalam dari si tubuh hewan itu sendiri jugalah sudah diketahui oleh banyak pengetahuan manusia. Dalam berbagai jenis dan karakteristik hewan, tentunya keberadaan mereka di bumi ini juga Allah tanamkan sisi kemanfaatan dan keburukan untuk kehidupan kita. Ada hewan yang tidak membahayakan kehidupan manusia dan juga terdapat hewan yang sangat berbahaya bagi manusia. Namun dalam hal ini Anda harus tahu, faktanya terdapat hewan yang memang perlu diwaspadai dan bahkan pun dianjurkan untuk dibunuh jika berjumpa dengan hewan-hewan yang sangat berbahaya tersebut, bukan karena alasan keberadaan mereka dapat membahayakan manusia dalam segi gigitan atau gangguannya. Namun nyatanya hewan-hewan ini sesungguhnya merupakan jelmaan dari para jin yang berubah diri atau masuk ke dalam tubuh para hewan tersebut. Itulah sebabnya dalam Islam, Rasulullah menganjurkan untuk setiap umatnya jika berjumpa atau bertemu dengan makhluk Allah ini disunahkan untuk membunuh dan disingkirkan dari tempat kediaman manusia. Dan sekarang apakah Anda tahu, binatang apa sajakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu? Simak penjelasan di bawah ini. Jin memanglah salah satu makhluk ciptaan Allah yang telah lama hidup di dunia ini. Bahkan sebelum hadirnya manusia, mereka juga diciptakan Allah untuk tinggal di bumi sebagaimana kita. Mengenai bentuk karakter, sifat, dan tingkah laku para jin tidaklah jauh berbeda dari apa yang ada pada manusia. Hanya bentuk dan rupa jin sajalah yang menjadi perbedaan dari wujud mereka dengan kita. Maka oleh karena itulah dalam setiap ayat Al-Quran Allah selalu menggandengkan dua makhluk ini dalam setiap penyebutan ayat-ayatnya. Hal itu dapat kita lihat sebagai contoh kalimat ayat sebagai berikut. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Qs. Al-Araf, 179. Sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Qs. Al-Jin, 5. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Qs. Al-An'am, 130. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Qs. Ar-Rahman, 33.
Sudah jelaslah dari ayat yang telah dicantumkan di atas bahwa manusia dan jin adalah dua makhluk sama yang tidak jauh berbeda dalam menjalani tuntunan Allah di bumi ini. Keduanya akan menerima kenikmatan jika mereka mau beribadah kepada Allah dan demikian juga sebaliknya. Namun ada beberapa hal yang harus diketahui di sini. Nyatanya di beberapa kelompok jin juga terdapat jin-jin yang dapat membahayakan manusia. Jin ini tentunya mereka yang tidak suka dengan kehidupan manusia dan tentunya dengan faktor kebencian dan ketidaksenangan ini jualah yang mendorong mereka untuk terus mengganggu manusia agar mereka rela tunduk dan mau menuruti perintah jahatnya. Ada kalanya gangguan ini berasal dari sihir yang mereka gunakan dari Keku. Kekuatan yang diberikan Allah kepada mereka dan di sisi lain ada kalanya mereka merubah wujud diri dengan wujud manusia dan hewan. Terkait tentang perubahan wujud hewan faktanya banyak jin yang merasuki tubuh dari hewan itu sendiri. Terkadang mereka berubah wujud seperti hewan dan terkadang juga mereka memasuki diri mereka ke dalam tubuh hewan itu sendiri. Tentunya tidak semua hewan adalah jin namun biasanya ada beberapa hewan yang sering ada wujud mereka di dalamnya. Apa sajakah hewan itu? 1. Anjing. Hampir rata-ratanya jin banyak mewujudkan diri seperti anjing dan tidak jarang juga sesungguhnya anjing itu adalah jin. Namun tidaklah semua anjing adalah jin akan tetapi terdapat beberapa jenis anjing yang sudah pasti adalah jin. Jenis anjing ini biasanya mereka berwarna hitam legam dengan dua bulatan putih di atas dua matanya. Demikianlah yang dijelaskan oleh jin muslim yang berasal dari India bernama Mustafa. Jin ini memberi pengakuan sebagai berikut. Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi, yang berwarna hitam legam dengan dua bulatan putih di atas dua matanya, adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan. Bunuh saja. Dialog dengan jin muslim, Muhammad Isa Daud Hal. 122. Terbitan. Dar al-Funun I'at Tiwatwa'an Nasyir Wa'et Tahlif, Jeddah, Ten. 1992. Berkenaan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami untuk membunuh anjing, sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya, yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami membunuh anjing. Seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan dua titik putih di atas matanya, sebab dia adalah setan. Hadis ini ditakrij oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus mansukh dan dikhususkan pada anjing hitam legam, karena ia adalah setan. Imam An-Nawawi mengatakan, makna al-bahim yang terdapat dalam hadis tersebut adalah hitam legam. Sedangkan dua titik adalah titik putih yang berada di atas kedua matanya, dan itu mudah diketahui. Lihat Sahih Muslim Bisyar An-Nawawi, Kitab Al-Musakah wa Al-Muzara'ah. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Samit dari Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka hendaknya dia membuat penghalang, yang merupakan tanda bagi orang yang lewat. Sebab, kalau dia tidak membuat tanda seperti itu, maka salatnya pasti akan diputuskan, diganggu, oleh keledai, kaum wanita, dan anjing hitam. Saya bertanya kepada Abu Dzar, bagaimana halnya dengan anjing hitam dibandingkan dengan anjing merah dan coklat? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah persis pertanyaanmu, dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Lihat dalam Sahih Muslim, Bab Qadar Mayasturu Al-Musyali. 2. Ular. Seperti mana anjing sebelumnya, ular jugalah hewan yang sering dijadikan jelmaan paling sering para jin untuk merubah diri mereka dan tidak jarang juga jin sering memasuki tubuh ular sebagai media tempat tinggal mereka. Dan yang perlu dikatakan di sini, tidaklah semua ular adalah jin namun terdapat beberapa ular yang sudah pasti jin. Ular yang dimaksudkan di sini adalah ular yang dalam bahasa hadis disebut Al-Abtar dan Zu-al-Tifyatain. Mengenai dua ular tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibn Umar R.A. bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di mimbar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah ular, bunuhlah Zu'atifyatain dan Al-Abtar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandu. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah, sebab mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah-rumah itu. Dalam Fathah Al-Bari Ibn Hajar mengatakan, adapun perkataan Nabi yang berbunyi, bunuhlah Zu'atifyatain, adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibn Abdi Al-Bar mengatakan, disebut-sebut bahwa Zu'atifyatain adalah sejenis ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya, sedangkan Al-Abtar adalah ular buntung, tidak berekor. An-Nadar bin Shumail menambahkan, Zu'atifyatain adalah ular yang warnanya coklat yang begitu seorang wanita hamil melihatnya, pasti dia keguguran. Sedangkan Al-Abtar adalah ular yang pendek ekornya. Sementara itu Ad-Dawudi mengatakan bahwa ia adalah ular yang panjangnya sekitar sejengkal atau lebih sedikit. Kedua jenis ular tersebut acap kali menyembur mata. Lihat Fathah Al-Bari, Jilid V. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Az-Zuhri, Muslim mengatakan bahwa Az-Zuhri mengatakan, kedua jenis ular itu dapat dikenali dari racunnya. Sedangkan yang dimaksud dengan membutakan mata, terdapat 2 interpretasi. Yang pertama dari Al-Hitabi, sedangkan yang kedua dari ulama lainnya. Interpretasi pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bahwa kedua ular itu bisa membuat mata menjadi buta dengan semata-mata melihatnya saja, karena adanya kekhususan yang diberikan Allah kepadanya dalam kedua matanya, manakala bertatapan dengan mata manusia. Interpretasi kedua mengartikannya dengan sambaran atau semburan. Tetapi interpretasi pertama lebih populer. Para ulama mengatakan bahwa di kalangan ular terdapat satu jenis ular yang disebut An-Nazir, si pelihat, yang bila pandangannya menatap mata seseorang, maka orang itu akan mati seketika. Wallahu a'lam. Lihat Sahih Muslim Bisyar An-Nawawi, Jilid V, Helm 230-231. Sama seperti anjing, bahwa ketika berjumpa ular ini maka sunah dibunuh. Demikian jugalah yang pernah dijelaskan oleh jin Islam bernama Mustafa sebagai berikut. Usirlah dan peringatkan 3 kali. Kalau lari, biarkanlah, kalau ia membandel, maka ia jelas adalah makhluk jahat. Jadi, bunuhlah. Kalaupun adalah betul-betul ular, maka kita kaum muslimin diperintahkan untuk membunuh ular. Dialog dengan jin muslim, Muhammad Isa Daud, Hal 123. 3. Kucing. Kucing yang dimaksudkan di sini adalah kucing hitam, namun tidak juga maknanya semua kucing hitam akan tetapi terdapat satu di antara semua kucing hitam yang sudah pasti adalah jelmaan jin. Kucing hitam ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri ini disebutkan langsung oleh jin muslim yang bernamakan Mustafa sebagai berikut. Kucing hitam, lazimnya adalah setan. Sedangkan yang berwarna lain, kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya. Dialog dengan jin muslim, Muhammad Isa Daud. Dalam hal ini Imam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab, warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Lihat Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Demikianlah 3 hewan jelmaan jin yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hikmah diciptakan Allah atas makhluk jelmaan jin ini memiliki maksud dan tujuan yang dikirimkan oleh Sang Maha Penguasa. Salah satu hikmah dan tujuan itu adalah kewaspadaan kita selalu dalam mengambil langkah dan tentunya harapan pertolongan dengan tidak meminta bantuan kepada selainnya adalah tujuan inti di mana kita ini sebagai manusia diciptakan. Tidak ada lain penyembahan, bantuan, pertolongan dan permintaan melainkan hanya kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku dilarang. Apakah jin dan setan mempunyai jenis kelamin? Anda percaya adanya setan? Ya, walaupun kita tak pernah melihat rupanya, keberadaan setan tidak diragukan lagi. Dari mana kita tahu? Kita tahu itu dari kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Di mana adanya setan di muka bumi ini bertujuan untuk menggoyahkan keimanan kita.
Dan terbukti, banyak orang yang terperangkap dalam hasutan setan. Mendengar kata setan, apa yang pertama kali terbenak dalam pikiran Anda? Mungkin hanya sosok yang mengganggu kita saja bukan? Nah, apakah pernah terpikir seperti apa rupa setan? Dan apakah ia memiliki jenis kelamin layaknya manusia? Di dalam kitab As-Sahihain terdapat hadis riwayat Anas bin Malik Ra. Dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW memasuki kamar mandi, beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin kafir, setan, betina dan setan jantan." Hari Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari berkata, Said bin Zaid berkata, Abdul Aziz bercerita kepada kami, jika beliau masuk kamar mandi. Sahih Bukhari. Kitab, Wudu, Bab, Mayakulu Indal Hala. Ibnul Atsir berkata, kata Al-Hubutsi adalah bentuk plural dari Al-Habits. Sedangkan kata Al-Habaits adalah bentuk plural dari kata Al-Habaitsah. Maksudnya adalah setan jenis betina dan setan jenis jantan. Dalam menjelaskan penggalan terakhir hadis, jika kamu membacanya, ayat kursi, setan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Di dalam syarahnya, Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, pada riwayat Abdul Mutawakil dengan lafal, jika kamu membacanya niscaya jin betina dan jantan tidak dapat mendekatimu. Dia, Ibnu Hajar, melanjutkan, sedangkan pada riwayat Ibnu Ad-Daris dengan lafal, jenis jantan dan betina dari bangsa jin, kecil dan besar tidak dapat mendekatimu. Jadi, dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa setan atau jin ada yang berjenis kelamin jantan dan betina. Wallahu alam, akidah dan agama jin. Jin sama seperti manusia. Mereka memiliki akidah yang berbeda-beda. Ada yang taat kepada Allah SWT dan ada pula yang ingkar. Hidup di muka bumi ini bukan hanya dihuni oleh manusia saja. Makhluk-makhluk lain pun ikut menghiasi bumi ini. Dari mulai makhluk yang bisa terlihat oleh kasat mata sampai yang tidak bisa terlihat. Nah, salah satu dari makhluk yang tidak terlihat inilah yang memiliki pengaruh luar biasa kepada manusia. Siapakah dia? Salah satu jenis makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata ialah jin. Dari kalangan jin terdapat sosok yang amat membenci manusia. Dialah yang ingkar kepada Allah SWT dan tidak mau bersujud terhadap Adam. Ya, dialah setan, musuh terbesar manusia. Berbicara makhluk tak kasat mata ini, kita ketahui bahwa dari golongan mereka ada yang taat pada Allah dan ada pula yang tidak. Lalu, apakah mereka juga memiliki akidah dan agama masing-masing? Dalam masalah ini, bangsa jin persis seperti umat manusia. Di antara mereka ada yang beragama Islam, Nasrani dan Yahudi. Bahkan, pemeluk Islam dari kalangan mereka sama seperti pemeluk Islam dari kalangan umat manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, Syiah, Ahlu Sunnah, Ahli Bidah, dan yang lainnya. Di samping itu, dari mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka, ada yang bertakwa serta ada yang durjana. Allah SWT memberitahukan perihal bangsa jin ketika mereka mengatakan, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Qs. Al-Jin 11. Abdullah bin Abbas berkata, maksud dari lafal, kami menempuh jalan yang berbeda-beda, adalah di antara kami ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Ibnu Taimiyah berkata, maksud dari kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah berbagai mazhab yang berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada aliran ahlu sunnah, ada juga ahli bidah. Apakah jin mukmin akan masuk surga? Firman Allah dalam Al-Quran, dan apabila petunjukku datang kepadamu. Taha, 123. Adalah ditujukan kepada orang-orang yang diturunkan Allah Ta'ala dari surga dengan firman-Nya, turunlah semua dari surga itu kamu berdua, sebagian dari kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Taha, 123. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, maka apabila petunjukku datang kepadamu. Kedua hal di atas ditujukan kepada Bapa Jin dan Bapa Manusia. Ini menunjukkan bahwa jin mendapat perintah serta larangan dari Allah Ta'ala. Mereka juga tercakup dalam syariat-syariat para nabi, dan kejahatan mereka juga layak mendapat hukuman. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka sebagaimana diutus kepada manusia. Semua ini tidak diperselisihan para ulama.
Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang apakah jin yang muslim juga masuk surga. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jin muslim akan masuk surga, dan jin yang kafir akan masuk neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa pahala jin yang muslim hanyalah keselamatan dari siksa neraka namun tidak akan masuk surga. Karena surga hanya dimasuki oleh Adam dan keturunannya. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Orang-orang yang mengatakan bahwa jin muslim juga akan masuk surga memiliki beberapa argumentasi. Pertama, dalam ayat 123 dari surah Taha di atas Allah Ta'ala memberitakan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjuknya, maka ia tidak akan merasa takut, sedih, tersesat dan menderita. Ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan nikmatnya. Tidak bisa dikatakan bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan peniadaan azab karena sudah menjadi kesepakatan bahwa jin mukmin tidak akan disiksa. Seandainya ayat di atas hanya menunjukkan peniadaan azab, maka itu bukanlah pujian bagi manusia yang mukmin, namun sekedar informasi peniadaan ketakutan dan kesedihan. Sebagaimana diketahui bahwa konteks dan maksud ayat adalah bahwa orang yang mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang paling besar dan terhindar dari penderitaan yang sangat pedih. Allah Ta'ala mengungkapkan semua itu dengan meniadakan rasa takut dan kesedihan tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan. Sehingga ketika Allah Ta'ala menurunkan Adam alaihi salam dari surga, maka ia dirundung rasa takut, kesedihan dan penderitaan. Lalu Allah memberitahukan kepadanya bahwa dia memberikan janji baginya dan bagi keturunannya. Yakni, barang siapa mengikuti petunjuknya, maka akan terhapus ketakutan, kesedihan, kesesatan, dan penderitaan darinya. Dan dimaklumi bahwa semua itu tidak akan hilang kecuali dengan masuk ke surga. Tetapi, dengan menyebutkan peniadaan keburukan yang paling berat adalah lebih tepat. Kedua, firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Al-Ahqaf 29-31. Dalam ayat di atas Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang ancamannya terhadap para jin, yaitu barang siapa yang memenuhi seruan utusannya, maka akan diampuni dan dibebaskan dari neraka. Seandainya ampunan bagi mereka hanya berupa pembebasan dari azab, maka cukup dengan firman-Nya, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Akan tetapi, kesempurnaan ampunan itu adalah masuk ke surga dan selamat dari neraka. Sehingga barang siapa yang mendapat ampunan dari Allah, maka dia masuk surga. Ketiga, firman Allah Ta'ala tentang bidadari di surga, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Ar-Rahman, 56. Ayat ini menunjukkan bahwa jin dan manusia yang beriman akan masuk surga, dan bahwa bidadari di dalamnya belum pernah disentuh oleh mereka. Maka, ini menunjukkan jin-jin yang beriman dapat menyentuh bidadari setelah mereka masuk surga, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Seandainya mereka tidak masuk surga, tentulah tidak pantas bagi mereka menerima berita seperti itu. Keempat, firman Allah Ta'ala, maka jika kami tidak dapat membuatnya, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 24-25. Di antara jin ada yang mukmin dan ada yang kafir,
Sebagaimana dikatakan oleh jin-jin saleh di antara mereka. Dan sesungguhnya dari kami ada orang-orang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Al-Jin 14. Maka karena golongan jin yang kafir masuk dalam ayat kedua Al-Jin 14, maka golongan jin mukmin juga harus masuk dalam ayat pertama. Al-Baqarah 25. Kelima, firman Allah Ta'ala tentang jin-jin yang saleh. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Al-Jin 14. Maksud Ar-Rusyid di sini adalah petunjuk dan kemenangan, yaitu petunjuk dari Al-Quran. Maka, barang siapa tidak masuk surga, dia tidak memperoleh tujuan dari petunjuk tersebut, melainkan petunjuk tersebut sekedar dalam pengetahuannya saja. Keenam, firman Allah Ta'ala, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid 21. Golongan jin yang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan para Rasulnya. Oleh karena itu, mereka termasuk orang-orang yang memperoleh berita gembira dan berhak menerimanya. Ketujuh, firman Allah Ta'ala, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yunus 25. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan seruannya bersifat umum, dan menjadikan hidayahnya bersifat khusus. Maka, barang siapa mendapatkan petunjuknya, dia termasuk yang diseru kepada petunjuknya itu. Jadi jin yang mendapatkan hidayahnya adalah termasuk yang diseru kepada hidayah itu. Kedelapan, firman Allah Ta'ala, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dan golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu denganku hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-An'am 128-132. Penjelasan ayat ini adalah umum untuk jin dan manusia. Dalam ayat tersebut Allah SWT memberitakan kepada mereka bahwa masing-masing mereka memiliki derajat sesuai dengan amalnya. Sebagai konsekuensinya, maka jin yang melakukan kebajikan juga memiliki derajat sesuai dengan amalnya, sebagaimana manusia. Kesembilan, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Fussilat 30. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak ada pula berduka cita. Mereka-mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Ayat ini kami jadikan dalil karena 3 alasan. Pertama, kata penghubung alazina di dalam ayat tersebut bersifat umum. Kedua, disebutkannya pahala setelah hal-hal terpuji yang disebutkan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menyandang hal-hal tersebut berhak menerima pahala itu. Hal-hal terpuji tersebut adalah ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah disertai dengan istiqomah. Ketetapan ini adalah umum karena keumuman sebab, apabila masuk surga adalah konsekuensi dari kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan pengakuan akan rububiyahnya, disertai dengan konsisten terhadap segala perintahnya. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, dia pun berhak atas balasan tersebut. Ketiga, Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak ada pula berduka cita.
Mereka-mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf 13-14. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih adalah penghuni surga. Dan, tentang siapa yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih telah disebutkan dalam firman Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan merasa takut dan merasa sedih. Al-Baqarah 38. Ayat ini meliputi dua golongan, dan ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak dilingkupi rasa takut dan rasa sedih, maka dia adalah penghuni surga. Ke-10. Jika jin-jin yang kafir masuk neraka karena keadilan Allah, maka masuknya jin-jin yang mukmin ke surga karena kemuliaan dan kasih sayang Allah adalah lebih utama. Sebab kasih sayangnya mendahului murkanya dan kebaikan lebih umum daripada keadilan. Oleh karena itulah, tidak akan masuk neraka kecuali mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Berbeda dengan surga, ia dapat dimasuki oleh mereka yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Karena Allah Ta'ala telah menciptakan golongan untuk surga yang akan menempatinya tanpa harus melakukan amal kebajikan. Di dalam surga juga Allah akan menaikkan derajat hamba-hambanya tanpa ada usaha dari mereka, melainkan karena doa, salat, sedekah dan perbuatan baik yang dihadiahkan orang lain kepada mereka. Merupakan ketetapan Al-Quran serta kesepakatan umat bahwa jin kafir akan masuk neraka karena keadilan Tuhan dan karena apa yang mereka perbuat. Sedangkan, jin-jin mukmin akan masuk surga karena kemuliaan Allah dan karena amal mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa jin-jin mukmin tersebut berada di dasar surga, di mana mereka dapat dilihat oleh penghuni surga lainnya tapi mereka sendiri tidak melihat penghuni surga lainnya. Menurut pendapat ini, kondisi mereka di surga ini kebalikan di dunia, di mana jin-jin tersebut dapat melihat anak cucu Adam, sedangkan anak cucu Adam tidak dapat melihat mereka. Akan tetapi, hal seperti ini tidak dapat diketahui tanpa ada dalil yang tidak bisa dibantah. Dan jika dalil tersebut memang benar, maka itu wajib diikuti. Namun jika tidak ada dalil yang mendukungnya, maka pendapat ini sekedar disampaikan agar dapat diketahui, sedangkan kebenarannya tergantung pada dalil. Wallahu alam, jin takut kepada manusia. Terdapat riwayat, sahabat Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal karena dipanah oleh jin. Namun riwayat ini diperselisihkan kebenarannya. Ibnu Abdil Bar menceritakan kisah kematian sahabat Sa'd bin Ubadah. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau ditemukan telah meninggal di tempat mandinya, dan jasadnya telah menghijau. Kemudian, Ibnu Abdil Bar mengatakan, mereka tidak ada yang tahu tentang kematian Sa'd bin Ubadah, hingga mereka mendengar ada sosok tanpa jasad yang mengucapkan bait syair. Kami telah membunuh pemuka Khazraj, Sa'd bin Ubadah. Kami lempar dia dengan tombak, dan tidak meleset dari jantungnya. Al-Istiab fi Marifah al-Ashab Halam 180. Hanya saja, beberapa ulama ahli hadis menilai kisah ini statusnya. Di antaranya, Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah, 8/581, dan Imam Al-Albani. Alasan bahwa kisah ini lemah. 1. Secara sanad, keterangan ini lemah. Ketika menyebutkan keterangan Ibnu Abdil Bar, Imam Al-Albani mengatakan, namun aku tidak menjumpai sanad yang sahih sesuai dengan metode para ahli hadis. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Sirin secara mursal, dan rijalnya sikah. Irwa Al-Galil, 1/95. 2. Andai info itu benar, dalam arti, suara itu benar-benar ada dan didengar oleh orang yang di sekitar Sa'd bin Ubadah, ini belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa beliau meninggal karena dibunuh jin. Karena bisa saja, jin berdusta kemudian dia ngaku-ngaku telah membunuh Sa'd radhiyallahu anhu. Dan info dari jin tidak bisa diterima 100% kebenarannya. Namun memang ada beberapa riwayat sahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Di antaranya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus salatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya, lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya.
Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya sementara dia dalam kondisi terhina. Hari, Bukhari 3423. Dalam riwayat lain, jin Ifrir ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, sehingga bisa dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat. Kemudian, ketika jin berubah wujud menjadi benda lain yang bisa terlihat manusia, jin memungkinkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Abu Said Al-Khudri menceritakan, dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ketika peristiwa Khandak, siang hari, dia meminta izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya dan berpesan agar dia membawa senjata, karena khawatir akan dibunuh orang Yahudi Quraizah. Ketika sampai di rumah, dia melihat istrinya berdiri di pintu. Pemuda ini pun cemburu, hingga hendak memukul istrinya. Istrinya segera mengatakan, tahan dulu, masuklah ke dalam rumah, dan lihat apa yang menyebabkan aku keluar. Dia pun masuk, ternyata di dalam rumah terdapat ular besar yang melingkar di atas kasur. Hingga terjadilah perkelahian antara pemuda dan ular, dan keduanya mati. Tidak diketahui, siapa yang lebih dulu mati, ular ataukah pemuda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar, dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hari, Muslim 2236. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Qs. An-Nisa 76. Karena itu, selama seseorang berusaha menjaga imannya, dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Qs. An-Nahl 98-99. Karena itu, orang mukmin tidak perlu takut dengan jin, sebagaimana yang sering digambarkan di televisi. Jin sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama dia menjaga imannya dan bertawakal kepada Allah. Sementara ketika ada orang yang dicelakakan oleh jin, itu bukan karena jin memiliki kekuatan yang hebat, namun karena orang ini membuka peluang bagi setan untuk mengendalikan dirinya. Sehingga jadilah dia budak setan, seperti yang terjadi pada dukun dan peramal. Allah berfirman menceritakan keadaan orang munafik, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Qs. Mujadilah 19. Kata As-Sudi, ahli tafsir zaman tabi'in, W. 127h, menjelaskan ayat ini. Ini karena mereka saling mencintai, karena satu sama lain melakukan hubungan saling menguntungkan, untuk saling mengambil manfaat dan menghindari tipu daya lawannya. Itu terjadi karena lemahnya iman mereka dan tipisnya keyakinan mereka. Ibnu Katsir, 2/436. Imam Mujahid, ulama besar, ahli tafsir tabi'in, muridnya Ibnu Abbas W. 104h. Beliau menceritakan, suatu malam ketika saya sedang melaksanakan salat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapan saya. Lalu saya desak dia untuk menangkapnya. Tiba-tiba dia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga saya mendengar jatuhnya. Setelah itu, dia tidak pernah datang lagi. Riwayat Ibnu Abi Dunya. Dalam riwayat lain, Imam Mujahid menegaskan, setan itu sebenarnya sangat takut terhadap kalian, manusia, melebihi ketakutan kalian kepadanya. Oleh karena itu, setan menampakkan diri kepada kalian, janganlah kalian lari ketakutan.
Karena jika kalian takut, ia akan menunggangi kalian, mengganggu, akan tetapi bersikaplah keras kepadanya, pasti dia akan pergi. Riwayat Ibn Abi Dunya. Apakah jin menikah dan mempunyai keturunan? Sebagaimana halnya manusia, jin pun melakukan pernikahan dan berketurunan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadits berikut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Qs. Al-Kahfi pukul 18.50. Dalam ayat ini Allah berfirman, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya? Kata turunan-turunannya dalam ayat ini menunjukkan bahwa memang jin itu melahirkan dan berketurunan. Sekaligus juga menunjukkan bahwa jin itu juga menikah, karena tidak mungkin adanya keturunan kalau tidak menikah, jima, sebelumnya. Dalil lain yang mengatakan bahwa jin juga menikah adalah firman Allah berikut ini. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Qs. Ar-Rahman 55/56. Kata tams yang terdapat pada kata yatmit sunnah dalam ayat di atas dalam bahasa Arab artinya adalah jima. Ini menunjukkan bahwa jin itu juga menikah. Bahkan, dalam sebuah riwayat dikatakan, Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian, 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak hari. Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibn Abi Hatim. Dan khusus untuk iblis setiap lahir anak Adam maka iblis berketurunan 10 anak iblis, sebagaimana hadits berikut. Dari Sabit berkata, telah sampai berita pada kami bahwa iblis bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menciptakan Adam dan engkau menjadikannya antara aku dengan dia sebagai musuh, maka berilah aku bagian untuk bisa menguasai keturunannya. Allah menjawab, dada-dada mereka tempat tinggal kamu. Iblis berkata, tambahlah buatku. Allah menjawab, tidaklah lahir seorang manusia kecuali bersamaan dengannya 10 anak kamu. Iblis berkata, tambah lagi, ya Tuhanku. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Al-Isra 17/64. Hadits di atas di samping mengisyaratkan bahwasannya jin itu memang melahirkan dan menikah, juga menunjukkan bahwa jumlah jin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Karena setiap kali manusia melahirkan 1 orang anak, maka jin dapat melahirkan 9 anak. Kapan setan-setan berpencar? Maghrib merupakan waktu salat 3 rakaat yang dilakukan ketika bumi berpindah waktu dari siang menjadi malam hari. Saat maghrib tiba, orang tua biasanya menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Setelah maghrib, mereka kembali membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah. Bagi umat Islam, larangan ini merupakan mitos yang dipercaya secara turun-temurun. Biasanya mereka hanya meneruskan kebiasaan orang tua dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya larangan ini ada dalam hadis Nabi. Dalam sabdanya, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika maghrib, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Ternyata, hadis Nabi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu dijelaskan dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, jika sore hari mulai gelap maka tahanlah bayi-bayi kalian sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya.
Hadis Nabi SAW ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Sebuah buku ilmiah keagamaan karya Prof. Dr. Ir. H. Osli Rahman, MS berjudul The Science of Salat yang diterbitkan Kultumedia menjelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis EM, yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Bangsa jin pernah curi informasi dari langit. Bangsa jin mempunyai sejumlah kemampuan yang diberikan Allah SWT dan tidak dimiliki manusia. Salah satunya adalah kemampuan mendengarkan perkara-perkara gaib di langit. Benarkah kemampuan tersebut masih bertahan hingga sekarang? Ibnu Abbas berkata, pada mulanya, bangsa jin mendengarkan wahyu. Mereka sengaja mendengarkan kata-katanya lalu mereka menambahkannya dengan 10 kali lipat. Apa yang didengarnya adalah benar, namun apa yang ditambahkannya adalah kebohongan. Dulu, bintang-bintang, meteor itu tidak pernah melempar jin sebelumnya, dan mereka pun tidak pernah dilempar dengan bintang-bintang. Ketika Rasulullah SAW diutus, salah seorang dari golongan jin tidak menghadiri pertemuan Rasul SAW, maka ia pun dilempar dengan meteor sehingga membakar segala apa yang ada padanya. Lalu golongan jin melaporkan hal itu kepada iblis. Ia berkata, laporan sudah terlambat, karena telah terjadi. Lalu ia mengirimkan pasukannya. Dan ketika itu Nabi SAW sedang salat di antara dua gunung pohon kurma. Akhirnya, mereka mendatangi dan memberitahukannya. Dan iblis berkata, peristiwa itu adalah karena peristiwa yang sedang terjadi di bumi. Al-Baihaqi dalam petik terbalik Ilan Nubuwah menjelaskan, Ibnu Abbas berkata, para jin terbiasa mendengarkan informasi dari langit. Namun, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dapat lagi mendengarkan informasi itu. Bahkan, mereka selalu dilempari dengan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Qs Al-Jin, 72, 8-10. Nama-nama jin bisa jadi kodam jin penguasa makhluk halus seluruh Pulau Jawa. Hakikat manusia adalah makhluk sempurna diciptakan oleh Sang Pencipta daripada makhluk lain. Tapi kita harus mempercayai keberadaan, menghormati makhluk gaib ciptaannya termasuk jin. Bukan kita harus syirik menyembah tapi menghormati kedudukannya. Abah kemukakan sebagai wawasan jin penguasa Pulau Jawa jika akan melangkah spiritual di daerah Wingit Pulau Jawa agar tidak cedera dan tersesat hanya uluk salam aja jika akan melangkah jauh dunia gaib. Mereka seperti halnya manusia punya kehidupan sendiri, bedanya mereka umurnya ribuan bahkan jutaan tahun, ada yang abadi. Walau alam isowab, kita manusia hanya serah pasrah pada pencipta. Adapun nama jin penguasa Pulau Jawa sebagai berikut sama dengan 1. Pacitan Barat, Tanjung Kodok, Jin Kendil Kedalung. 2. Pacitan Timur, Daerah Paloh, Jin Pandai Gongseng. 3. Blambangan, Sinjang Kertas, Jin Sinjang Kertas. 4. Blitar, Daerah Lodoyo, Jin Setan Kober. 5. Magelang, Daerah Sanggar Seti, Jin Ayo Tirun. 6. Demak, sekitar Masjid Agung, Jin Sigala-gala. 7. Mataram, Alas Mentawe, Jin Kaladarbo. 8. Banyuwangi, Pasar Gede, Danyang Nyai Ageng. 9. Semarang Jin Celupeteng. 10. Pekalongan Jin Kebo Batuk. 11. Kediri Jin Buto Lokoyo. 12. Madiun Jin Kala Lembu Gini. 13. Kedu Jin Klenting Mungil. 14. Jipang Jin Sapu Jagat. 15. Ponorogo Danyang Prabu Yekso. 16. Pacitan Jin Sido Garang. 17. Lawang Jin Dongeng Kandu. 18. Lamongan Jin Secowani. 19. Segayu Jin Buto Celerek. 20. Tuban Jin Buto Slewah. 21. Rajekwesi Jin Peliwet. 22. Madaeng Jin Dodokwari.
23. Ampel Jin Bedung Sruwung. 24. Jabung Jin Mas Putri Luya. 25. Rembang Jin Kalangadang. 26. Jepara Jin Juru Perniti. 27. Pati Jin Runggut Muka. 28. Blora Jin Tegopati. 29. Solo Jin Prang Medali. 30. Kalangret Jin Malang Runggang. 31. Srengat Jin Batu Kembar. 32. Cirebon Jin Langlang Jagat. 33. Bogor Jin Jogopati. 34. Betawi Jin Sapu Ringgit. 35. Banten Jin Kertal. 36. Lumajang Jin Buto Lontong. 37. Tungging Jin Bang Suwanoyo. 38. Geribik Jin Gajah Bangkong. 39. Pasuruan Jin Kasetanan. 40. Gombong Jin Prempung. 41. Wonogiri Danyang Nyai Kedumul. 42. Bakung Danyang Eyang Klontong. 43. Gegelang Jin Bolo Rucit. 44. Magetan Jin Indro Yekso. 45. Jember Jin Bali Panggung. 46. Tegal Jin Kalalengayah dan Buto Kretek. 47. Alas Roban Jin Kertal Cangkul. 48. Gunung Gede Danyang Nyai Les Canggih. 49. Gunung Lawu Jin Sapu Barat. 50. Gunung Pandan Demit Raden Bagus. 51. Gunung Perahu Jin Wirowari Sepuringin. 52. Gunung Senduro Jin Pujonggo, Pati Mando Mando. 53. Mojopahit Ratu Demit Kalabau Rekso. 54. Brangkulon Jin Aryo Kesih. 55. Tempuran Setan Putih. 56. Gendero Jin Lintang Waluh. 57. Kaliwening Jin Cublek Centong. 58. Malangkar Tubo Jin Blenderan. 59. Gege Jin Rungkut Muka. 60. Jenggolo Jin Tunjung Puri. 61. Kedung Wening Jin Sarpo Yekso. 62. G. Penanggungan Jin Abur-Abur. Tanjung Bang Jin Kalangada. 63. G. Ringgit Jin Prubo Yekso. Pleret Jin Aridiro. 64. Kapunduk Jin Ondar Andir. 65. Pemancingan Jin Tanjung Wareh. 66. Pasir Jin Setan Telogo. 67. Pejajaran Jin Kaliloboyo. 68. G. Jumbri Jin Jogo Petik Terbalik Wesi. 69. Gunung Tutur Jin Taliwangi. 70. Gunung Astatu Jin Bologeni. 71. Gunung Rawi Jin Loro Gila. 72. Gunung Wesi Jin Jaka Pekik dan Bagus Lintang. 7. 3. Pegat Danyang Nyai Den Reauk. 74. Prapat Kurung Jin Balapati. 75. Jagaraga Jin Garongkala. 76. Batu Tukang Jin Gigik. 77. Trobo Jin Sontopura. 78. Wono Putih Jin Dadung Awik. 79. Jenar Jin Galuh. 80. Woseban Jin Jaransri. 81. Telogoni Jin Ratupura. 82. Goa Songo Jin Sabrang Tandang. 83. Puspoloyo Jin Setewok. 84. Pring Tulis Jin Bagus Angrang. 85. Goalangse Jin Taden Putri, Gorowendro. 86. Wonokarang Jin Somohita. 89. Labuhan Jin Kimar Bubuk dan Joyo Rimbo. 90. Banyu Merapi Jin Jin Kutonyo. 100. Tanjung Demak Jin Sekarjati. 101. Pelabuhan Bengawan Jin Darunani. 102. Lembah Geni Jin Cublek. 103. Kelemandingan Jin Dulep. 104. Keparet Jin Sipur Setan. 105. Gunung Tidar Jin Cincing Gelung. Mungkin masih banyak lagi nama-nama tempat wingit juga ada yang bau rekso atau penunggu menguasai daerah tersebut belum tersebut. Semoga selalu dapat rahmah dan berkah. Dengan segala izin Allah semua hanya lantaran sepenuhnya serah dan pasrah hanya padanya. Tiada daya dan upaya atas kehendaknya bersifat pendamping perjalanan hidup Anda agar terarah maksud dari Tuah maksimalkan usaha Anda pasti akan tercapai untuk segala tujuan Tuah ini serta dengan bersungguh merawat, menjaga pusaka ini aura pusaka pasti akan turut setia mendampingi segala laku Anda pusaka kental dengan aura ritual dan diperkuat asmak hanya yang bersungguh-sungguh. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar bisa mengikuti channel kami perjalanan dunia lain biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik yang lain.